Audio Jungle. Selamat pagi Amang Inang, saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera penuh kasih dan sukacita dari Tuhan kita yang melimpah di dalam hidup kita. Sebelum kita memulai segala aktivitas di hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan buat kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini yang Tuhan sediakan buat kami. Sungguh besar kasih-Mu yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan yang menjadi renungan buat kami semua. Buka hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan dan dapat kami lakukan di dalam hidup kami. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nats renungan buat kita hari ini Senin 26 Mei 2025 terambil dari Wahyu 22 ayat 1 dan 2. Kita mendengarkan yang dibacakan anak remaja kita Aprilia Boru Tauruk. Nats renungan harian Senin 26 Mei 2025 diambil dari Wahyu 22 ayat 1 sampai 2. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berubah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Dalam bahasa Batak dido, dungi di patuduhon ma tuau batang aek hangoluan natio songon sorminan naruar sian habangsa ni debata dohot biru-birui. Di tonga-tonga ni alamana dohot di batang aeki aku pakup adong hau hangoluan. Na marpar bue ham 12 hari na mangalehon perbuena ganuk bulan. Ia bulung ni hawi gabe hahisaron ni aka bangsa. Amin. Amang Inang, saudara terkasih,
Pembacaan firman Tuhan hari ini dalam kitab Wahyu 22 ayat 1 dan 2 mengisahkan penglihatannya mengenai kejadian sesuai urutan-urutan masa dan waktu yang akan dialami umat manusia di bumi. Ada perkabungan, ada ratap tangis dan air mata. Itu adalah ungkapan penderitaan yang sangat dalam, yang sementara dan akan dialami umat. Tetapi akan datang juga suatu masa di mana semua yang menyesakkan, yang menyedihkan, dan yang mendatangkan maut berakhir, yaitu dengan adanya sebuah dunia baru menggantikan dunia yang lama. Lalu ia menunjukkan kepadaku sebagai air kehidupan yang jernih, bagaikan kristal, dan mengalir keluar dari tahta Allah. Dunia baru itu bukan saja memberi kesejahteraan batiniah, tetapi juga menyediakan kesejahteraan lahiriah di dunia baru. Air kehidupan yang mengalir jernih, tidak kotor, sehingga semua orang bisa minum sepuasnya secara cuma-cuma. Juga pepohonan yang subur, hijau dan rindang, yang berbuah sepanjang musim. Bahkan dedaunannya bermanfaat untuk obat yang bisa menyembuhkan semua bangsa. Tidak ada kesusahan, tidak ada kutuk dan penderitaan, melainkan yang adalah sukacita dan kedamaian. Kita tidak perlu takut dan bingung pada gelap, karena tidak ada lagi malam dan gelap, sebab Tuhan Allah sendiri berada di tengah-tengah umat-Nya untuk menerangi dan kita. Amang inang, saudara terkasih, dunia baru dalam gambaran penulis Wahyu 22 ini bukanlah sekedar mimpi, tetapi nanti terjadi di suatu waktu yang kita tidak tahu kapan, atau mustahil terjadi di masa kini. Gambaran dunia baru ini bukan juga sekedar perasaan gembira atau nyaman sesaat. Di saat umat yang menjadi alamat nubuat yang ditulis Yohanes, penulis Wahyu ini mengalami penganiayaan dan penderitaan, tetapi ini adalah gambaran yang harus terwujud dan diwujudkan dalam keadaan yang nyata di dunia. Amang inang, bagaimana cara kita melihat dunia baru? Pasti pertanyaan itu ada di benak kita, sebab dunia yang kita alami ini sudah rusak dan hancur. Tidak mungkin satu orang atau sekelompok orang dapat menyelamatkan bumi yang besar ini dari kerusakan yang sangat parah. Di sini letak kekeliruan pola pikir kita yang mengakibatkan banyak lahan dibiarkan. Tanah bekas pertambangan menjadi gundul, pohon-pohon ditebang secara membabi buta, sungai menjadi tempat pembuangan sampah. Akhirnya biota laut kehilangan tempat berbiak karena rusak oleh bom dan sampah berbahan kimia. Kita berpikir bahwa sejahtera dan selamat itu urusan nanti, bukan urusan saya dan saudara. Itu urusan pemerintah dan sebagainya. Kita tidak menyadari padahal kita hidup di bumi ini. Saat ini generasi penerus kita akan hidup di masa yang akan datang. Amang inang saudara terkasih, ketika Tuhan mewahyukan gambaran dunia baru ini, Ia tidak sedang menyebut dunia yang akan datang, melainkan dunia masa kini. Ia mengajak manusia ciptaannya untuk mengambil peran penting
dalam rancangan keselamatannya. Ia turut serta bekerja dan kita adalah pekerja-pekerjanya. Kita diberi akal budi untuk merancang dan hati nurani untuk menimbang dan hikmat untuk memutuskan. Tuhan Allah memahami benar bahwa manusia kita merindukan hadirnya sebuah dunia baru yang mensejahterakan. Itulah sebabnya Ia merancang bumi kita, tempat kita diami ini, dengan begitu baik adanya. Ada air yang jernih, pohon yang rindang, dan bermanfaat sebagai kebutuhan manusia. Ada udara yang sehat, iklim yang sejuk, tercipta dari lingkungan yang bersih. Ada jaminan keamanan dan kenyamanan, hidup di tengah-tengah lingkungan yang jernih. Ada terang dan cahaya, bebas dari asap pabrik, bebas asap pembakaran hutan atau asap kendaraan bermotor. Itu juga menjadi kebutuhan kita. Tuhan menghendaki kita bekerja sama menciptakan semua ini. Ia meminta kita menjadi pelopor, penjaga, pemerhati lingkungan hidup bersih dan sehat di lingkungan sekitar kita. Tuhan Yesus Kristus harus mewujudkan dalam perbuatan dan tindakan baik kepada ciptaan yang lain. Kita tidak sendirian di bumi ini. Ada sekian juta orang serta menyelamatkan bumi kita. Karena itu kita sudah sepatutnya harus melakukannya sekarang. Memperbaiki kerusakan memang mungkin tidak dapat dilakukan, tetapi kita dapat meminimalisir kerusakannya ini. Haruslah menjadi bagian komitmen iman kita sebagai pribadi. Sebagaimana Yohanes menulis bahwa tahta Allah dan tahta anak domba ada di tengah-tengah dunia baru ini. Itu adalah pertanda bahwa Allah berkenan hadir dalam kesejukan dan kenyamanan, dalam kebersihan, dalam kesejahteraan. Jadi kita demikian, apakah yang harus kita kerjakan sekarang ini? Yang pasti kita mengambil hikmat dari berita sukacita ini, lalu kita berkomitmen dan mulai melakukannya dalam aktivitas keseharian kita. Semoga demikian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu yang boleh kami dengarkan di saat ini. Ajarilah kami Bapa untuk kami tetap setia akan firman-Mu dan kami selalu berpengharapan akan janji-Mu di dalam hidup kami. Bimbingan Tuhan yang selalu menyertai langkah hidup kami, dimanapun dan kemanapun kami melangkah. Bapa yang baik, saat ini juga kami bawa dalam doa semua jemaat Tuhan, keluarga lepas keluarga. Tuhan berkati, yang memberi kesehatan, sukacita dan damai sejahtera. Apapun aktivitas yang dilakukan hari ini, biarlah Tuhan yang memberkati, penuh sukacita dan mencukupkan semua yang diperlukan. Dan juga anak-anak kami dari yang sekolah minggu, remaja dan naposo bulung yang ada bersama-sama dengan kami dari yang jauh dari kami, yang duduk di bangku sekolah menempuh pendidikan dan yang sudah bekerja. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkaulah Bapa yang memberkati, jauh dari sakit penyakit dan mara bahaya, juga perilaku yang tidak berkenan kepadamu. Jauhkanlah ya Tuhan, biarlah anak-anak kami menjadi anak yang bijaksana dan takut akan Tuhan. Jemaat-Mu Bapa yang sakit, Amang T. Siregar yang masih dalam pemulihan, kiranya tangan Tuhan yang menjamah dan menyembuhkan, sehingga boleh beraktivitas kembali dengan sehat. Dan juga keluarga yang memberi
Tuhan yang memberi kesehatan dan kesabaran di dalam mendampingi proses pemulihan Amang ini. Kami berdoa Bapa untuk semua pergumulan jemaat-Mu dan kerinduan kami, terkhusus keluarga yang merindukan keturunan, lahirnya anak di tengah-tengah mereka, dan jemaat Tuhan yang rindu akan pekerjaan, dan anak-anak kami yang sudah cukup umur untuk berumah tangga. Tuhanlah yang mendengarkan seruan dan doa kami, sehingga tepat pada waktunya Tuhan menjawab dan memberikan yang terbaik bagi hidup kami. Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami yang kami cintai ini. Tuhanlah yang memberkati dengan damai sejahtera semua pemimpin di negara kami ini. Tuhan yang pimpin sehingga bekerja dengan baik dan takut akan Tuhan, sehingga negara kami ini penuh dengan kedamaian dan masyarakatnya memperoleh kenyamanan dan kasih dari Tuhan. Bapa, banyak lagi kami mohonkan kepadamu, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan tahu apa yang ada di hati dan pikiran kami. Kami serahkan semuanya ke dalam kasih Tuhan. Terimalah doa kami ini Tuhan yang jauh dari sempurna, yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.